Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anakku. Berjumpa lagi dengan saya Pak Bro dengan materi kita pelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Oke, kita langsung masuk ke materi. Waktu kita pendek. Perkembangan politik, ekonomi, keuangan pada awal kemerdekaan Indonesia. Next. Di sini dijelaskan ada bidang politik, bidang ekonomi, ya, bidang militer, banyak sekali tulisan-tulisan di sini sebelah kanan saya itu sangat kecil ya mungkin nggak bisa dibaca. Apa kita langsung next saja. Kalau nanti perlu bisa download PowerPoint di materi bahan ajar. Oke, lanjut. Bidang ekonomi, kondisi ekonomi pasca kemerdekaan sangat kritis. Beberapa faktor yang menyebabkan diantaranya pertama, peredaran uang Jepang yang tidak terkendali, kemudian kas negara yang kosong, dan yang ketiga, pajak dan biaya masuk sangat kurang. Kemudian yang terakhir, hasil produksi pertanian dan perkebunan yang tidak dapat diekspor karena blokade ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda yang masih bercokol saat itu. Oke, lanjut. Indonesia pada awal kemerdekaan tidak memiliki mata uang sendiri, menggunakan 3 mata uang di sini yang beredar di Indonesia saat itu. Pertama, mata uang Jepang pada saat pemerintahan kolonial Belanda, Jepang memang menduduki Indonesia mengeluarkan mata uang Jepang. Kemudian mata uang The Java Bank memang yang dikeluarkan oleh Belanda lebih lama saat itu dan masih berlaku. Dan ternyata mata uang Nika juga diedarkan oleh pemerintahan transisi Belanda di sini setelah mengalahkan pemerintahan kolonial Jepang. Mereka di sini mengeluarkan mata uang Nika. Karena saking banyaknya mata uang yang beredar, akhirnya mengakibatkan inflasi yang luar biasa di Indonesia. Lanjut. Upaya mengatasi inflasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan mata uang sendiri yang disebut ORI. Jangan lama ya. Uang Republik Indonesia pada 1 Oktober 1945 berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 46 tentang Uang Republik Indonesia. Oke, lanjut. Upaya mengatasi buruknya ekonomi Indonesia, di antara Gunting Safrudin tahun 50 ya, memotong mata uang dengan maksud untuk mengatasi inflasi. Kemudian nasionalisasi The Java Bank menjadi Bank Indonesia. Bank Indonesia saat itu ya, tanggal 15 Desember tahun 51. Oke, next. Sistem ekonomi Alibaba disetujui oleh Istekak Cokro Hadi Surya. Tujuan memajukan pengusaha pribumi. Caranya mengadakan kerjasama dengan pengusaha pribumi, ahli skill keahlian supaya pribumi punya kemajuan dalam bidang skill sehingga memajukan ekonomi pribumi sendiri. Lanjut, next. Bidang politik, sistem pemerintahan birokrasi mengangkat presiden dan wakil presiden tanggal 18 Agustus tahun 45 disetujui oleh PPKI saat itu ya. Presiden Pak Karno dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden atas usulan Otto Iskandar Dinata atau sekarang dikenal dengan Otista. Lanjut. Pemerintah Indonesia menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 membentuk Komite Nasional, ketuanya Mr. Kasman Singodimejo. Ya, fungsinya pasti ya sebagai lembaga legislatif sebelum MPR dibentuk. Mengesahkan GBHN tanggal 18 Agustus tahun 45. Lanjut. Menetapkan pembagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia saat itu di Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi ya dan 2 daerah istimewa. 8 provinsi ya pasti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan 2 daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta. Oke, next. Menetapkan susunan kementerian 19 Agustus 45 ada 12 departemen, 4 menteri negara dan pejabat negara. Oke, nah lanjut. Apa sistem pemerintahan Indonesia? Sistem pemerintahan Indonesia saat itu yang diakui adalah pemerintahan presidensial, yakni kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Ciri-cirinya ya mirip tadi yang saya sebutkan. Kepala pemerintahan ya pasti dipimpin oleh presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif juga, menjalankan amanat kedaulatan rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif juga, kemudian presiden punya hak untuk mengangkat menteri-menteri. Makanya menteri juga bertanggung jawab pada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR karena memang keduanya satu tingkat, tidak bisa saling menjatuhkan. Lanjut. Berakhirnya sistem presidensial, keluarnya maklumat pemerintahan tanggal 14 November 45, sistem presidensial diganti dengan sistem parlementer saat itu. Parlementer mirip dengan liberal ya.
Sistem pemerintahan di mana kekuasaan legislatif lebih besar daripada kekuasaan eksekutif. Kepala negara itu dipegang oleh presiden sebagai simbol ya. Kemudian kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Yang mengangkat para menteri adalah perdana menteri. Jadi presiden hanya simbol saja. Next. Sistem parlementer diantaranya adalah ciri-cirinya. Kekuasaan legislatif lebih besar daripada kekuasaan eksekutif. Jadi DPR lebih tinggi dari presiden. Menteri-menteri bertanggung jawab pada DPR. Kemudian program-program kabinet harus diserahkan, dilaporkan pada DPR. Kedudukan kepala negara hanya sebagai simbol, tidak dapat diganggu gugat. Oke, next. Indonesia pernah mengalami adanya jabatan Perdana Menteri mulai sejak Kabinet Syahrir sampai Kabinet Juanda tahun 50 sampai 59. Terakhir sampai dekret presiden itu ya. Kurun waktu sistem parlementer Indonesia di sini ada 3 di sini. 14 ada 3 waktu ya. 14 November 45 sampai 49 dan kurun waktu 49 sampai 50 kabinet parlementer, kemudian kabinet terpimpin yakni tahun 50 sampai 59. Next. Kabinet di sini dalam kabinet parlementer ada kabinet Syahrir, kabinet Amir Syarifuddin, kabinet Hatta. Kemudian lanjut kabinet parlementer ada darurat, kabinet Hatta. Kabinet parlementer tahun 50 sampai 59 dari kabinet Nasir, Sukiman, Wilopo, Ali Wongso, Bernardin Harap, Ali yang kedua dan Juanda. Kabinet ini berakhir setelah ada dekret presiden tahun 59 di mana pemerintahan berganti dengan pemerintahan kabinet terpimpin yang diatur sendiri oleh presiden. Presiden saat itu adalah Pak Soekarno. Oke, untuk latihan soal ini bisa Anda baca di PowerPoint yang saya bagikan di bahan ajar saya. Mohon di-download dan segera tugasnya dikirimkan sehari berikutnya. Saya tunggu 1 minggu kemudian. Oke. Sekian dari saya pelajaran kita, pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 pada hari ini. Untuk kekurangannya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.